Gereja Katolik, sebuah lembaga dunia yang kaya akan tradisi dan sejarah, mengklaim memiliki garis keturunan langsung dari Yesus Kristus sendiri. Tapi, benarkah klaim ini? Sekarang, kita akan menyelidiki argumen-argumen yang menantang gagasan bahwa Yesus Kristus mendirikan Gereja Katolik. Mari bergabung dengan kami saat kita menjelajahi akar kekristenan dan kemunculan Gereja Katolik. Istilah Gereja Katolik tidak ada dalam Alkitab. Hal ini tidak pernah disebutkan oleh Yesus atau murid-muridnya. Alkitab berbicara gereja-gereja dalam bentuk jamak. Ini membuka diskusi tentang asal-usulnya. Yesus memikat para pengikutnya dengan pesan kasih, pengampunan, dan kerajaan Allah. Ia menekankan transformasi spiritual, bukan lembaga duniawi. Kritikus mengatakan bahwa ia berfokus pada perubahan batin, bukan aturan lahiriah. Ajaran Yesus adalah tentang kebebasan rohani, bukan tentang kendali. Apakah Yesus membayangkan sebuah gereja yang terorganisir atau iman yang bersifat pribadi? Struktur Gereja Katolik dengan Paus sebagai pemimpinnya berakar kuat dalam tradisi. Namun beberapa ahli mempertanyakan dasar dari hierarki ini. Mereka mencari di dalam Injil untuk setiap penyebutan Yesus tentang pembentukan kepausan. Pencarian mereka tidak menghasilkan jawaban yang pasti. Injil tidak mengatakan apa-apa tentang detail penting ini. Mungkinkah kepausan muncul secara organik dalam komunitas Kristen awal? Kurangnya perintah yang jelas dalam Alkitab memperkuat perdebatan. Para kritikus berpendapat bahwa lembaga semacam itu seharusnya didasarkan pada kata-kata Yesus. Keheningan Injil sudah cukup. Apakah kepausan merupakan perkembangan selanjutnya untuk kepemimpinan dalam dunia kekristenan yang sedang berkembang? Jawabannya yang terselubung oleh waktu dan interpretasi memecah belah para ahli dan umat beriman. Salah satu poin penting dalam keyakinan Gereja Katolik tentang kuasa Paus adalah Matius pasal 16 ayat 18. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Ada yang mengatakan bahwa batu karang yang dimaksud adalah iman Petrus, bukan Petrus sendiri. Penafsiran ini mempertanyakan asal-usul kepausan. Apakah Petrus benar-benar paus pertama atau hanya seorang murid biasa? Di seluruh Injil, Yesus seringkali menantang para elit agama pada zamannya. Ia mengkritik kegemaran mereka pada gelar dan rasa haus mereka akan kekuasaan, mengutamakan ritual daripada kepedulian terhadap sesama. Yesus memperingatkan untuk tidak mengejar gelar seperti pastor atau rabi yang menjadi pusat hierarki Gereja Katolik. Ia mendorong kepemimpinan yang berdasarkan kerendahan hati dan pelayanan. Apakah orang Kristen mula-mula mengikuti ajaran-ajarannya? Ataya pamat obsesi Jacob Swindlers England Norning Epesing Pemacid Hutchins. Injil memperkenalkan kita kepada ke-12 rasul, pengikut Yesus yang paling dekat. Mereka adalah kelompok yang beragam, dipilih untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Tapi apakah mereka dipimpin oleh satu orang saja, satu otoritas tunggal? Kitab Kisah Para Rasul melukiskan gambaran yang menarik. Kita menyaksikan perdebatan yang hidup dan keputusan yang dibuat melalui musyawarah mufakat. Ini sangat berbeda dengan satu pemimpin yang tidak pernah salah. Konsili Yerusalem menawarkan studi kasus yang meyakinkan. Di sini, para rasul dan tua-tua menghadapi pertanyaan teologis yang penting. Perdebatannya sengit, dengan berbagai faksi bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Akhirnya, keputusan kolektif dicapai. Episode ini menunjukkan pengambilan keputusan bersama di gereja mula-mula. Rasul Paulus, yang sebelumnya seorang penganiaya orang Kristen, mengalami perubahan hati yang mendalam dan menjadi pembela yang gigih untuk iman yang sedang berkembang. Surat-suratnya yang tersebar di seluruh Perjanjian Baru memberikan wawasan penting tentang perkembangan pemikiran Kristen awal. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menceritakan sebuah konfrontasi yang luar biasa, tidak lain dengan Petrus, murid yang sering disebut sebagai paus pertama. Ia menggambarkan bagaimana Petrus yang awalnya menerima orang Kristen non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk mengikuti kebiasaan Yahudi, menjauhi mereka karena takut akan kritik dari orang Kristen Yahudi.
Ketika Paulus melihat ini, dia menegur Petrus di depan umum. Dia berpendapat bahwa tindakan Petrus bertentangan dengan inti pesan Injil. Peristiwa ini, yang bukan hanya perselisihan kecil, menunjukkan ketegangan penting dalam gereja mula-mula. Ini menantang pandangan Petrus sebagai otoritas tertinggi dan tidak dapat salah. Sebaliknya, ini menunjukkan komunitas yang lebih bebas dan dinamis, di mana bahkan tokoh-tokoh terkemuka seperti Petrus dapat dipertanyakan dan dikoreksi. Fakta bahwa teguran ini dicatat dan dilestarikan dalam kitab suci berbicara banyak tentang sifat kepemimpinan dalam gerakan Kristen awal. Ajaran Yesus langsung menyentuh inti iman, melampaui ritual. Ia menantang para pemimpin agama dan menekankan perubahan hati daripada kepatuhan lahiriah. Kesalehan sejati, ajarannya adalah hubungan yang mendalam dengan Tuhan, bukan kepatuhan pada hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, katanya. Kritik mengatakan bahwa ritual dapat menutupi hubungan pribadi dengan Tuhan yang diperjuangkan Yesus. Ibadah transformatif roh dan kebenaran bukan teling tahiriya. Fondasi kekristenan bertumpu pada keselamatan. Bagaimana kita bisa mencapai hidup yang kekal? Banyak yang percaya pada anugerah melalui pengorbanan Yesus. Yang lain menekankan sakramen dan ritual. Perdebatan ini masih terus berlanjut dalam kekristenan. Pada tahun-tahun awal setelah penyaliban, gerakan Kristen sangat berbeda dari institusi besar dan bersatu yang kita lihat sekarang. Tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi, komunitas kecil dan mandiri yang terdiri dari orang-orang percaya memegang teguh ajaran Yesus. Setiap komunitas mengembangkan karakteristik unik mereka sendiri, dibentuk oleh adat istiadat setempat dan interpretasi kitab suci. Gereja-gereja yang baru terbentuk ini, tanpa otoritas pusat, seringkali berbeda dalam praktik dan keyakinan mereka. Dari pelabuhan Korintus yang ramai hingga jalan-jalan Antiokhia yang berdebu, agama Kristen hadir sebagai permadani ekspresi yang beragam. Sifat desentralisasi gereja perdana sangat kontras dengan struktur gereja Katolik yang terpusat dan hierarkis yang muncul kemudian. Pertanyaan tentang bagaimana transformasi ini terjadi dari jaringan komunitas independen yang tidak terhubung menjadi institusi yang kuat dan terpusat tetap menjadi topik perdebatan sengit di antara para sejarawan dan teolog. Beberapa berpendapat bahwa transformasi ini merupakan evolusi alami, didorong oleh kebutuhan akan ketertiban dan kesatuan. Yang lain melihatnya sebagai perebutan kekuasaan yang lebih disengaja, sebuah penyimpangan dari semangat asli gereja perdana. Nama gereja Katolik mengingatkan kita pada katedral-katedral tua dan nyanyian Gregorian. Namun, istilah ini pertama kali muncul sekitar 110 tahun setelah kelahiran Kristus, ditulis oleh Ignatius dari Antiokhia. Para kritikus mengatakan bahwa ketidakhadiran istilah ini dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa gereja belum ada pada masa Yesus. Sementara para pendukungnya berpendapat bahwa esensi gereja sudah ada sebelum istilah itu sendiri muncul. Kemunculan istilah ini di Kimoteri memberikan gambaran tentang evolusi agama. Struktur gereja Katolik yang rumit, dengan para pastor, uskup, kardinal, dan bahkan kepausan, mungkin tampak tidak berubah dan abadi. Tapi seperti kekuatan lambat dan tak terhentikan yang membentuk pegunungan, struktur ini secara bertahap berkembang selama berabad-abad. Setelah kehidupan Yesus, komunitas Kristen awal lebih sederhana, seringkali berkumpul di rumah-rumah dan berbagi kepemimpinan. Ini adalah masa pertumbuhan dan adaptasi, karena komunitas-komunitas baru ini berusaha untuk membagikan pesan mereka kepada dunia yang seringkali bertentangan dengan keyakinan mereka. Hierarki gereja yang formal, dengan peran-peran khusus dan otoritas terpusat, perlahan-lahan muncul. Transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kepraktisan mengelola komunitas yang lebih besar dan lebih jauh, hingga realitas politik Kekaisaran Romawi. Jauh dari ajaran sederhana pendirinya, gereja mulai menyerupai institusi-institusi yang berwolingkan brain. Di inti struktur gereja Katolik ada kepausan, peran paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.
Posisi ini dengan otoritas spiritual dan duniawi yang sangat besar tidak berakar pada zaman Yesus, tetapi pada abad-abad yang bergejolak setelah Kekaisaran Romawi menerima agama Kristen. Meskipun Rasul Petrus dianggap sebagai paus pertama menurut tradisi Katolik, konsep satu pemimpin tertinggi tidak sepenuhnya mapan sampai periode selanjutnya. Gereja mula-mula, seperti yang telah kita lihat, dicirikan oleh struktur kepemimpinan yang lebih menyebar, dengan banyak uskup bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Pada abad keempat dan kelima, ketika Kekaisaran Romawi runtuh dan agama Kristen bangkit, uskup Roma mulai menunjukkan otoritas yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti pentingnya Roma dalam sejarah, lokasi sentralnya, dan kecerdasan politik beberapa uskup berkontribusi pada kebangkitan ini. Pada abad ke-6, Paus dan Sedhikan Sepilkud menandai perubahan penting dalam struktur gereja. Pada tahun 318 Masehi, Kaisar Konstantin mengeluarkan Maklumat Milan yang memberikan pengakuan hukum kepada agama Kristen. Ini menandai sebuah perubahan, perpaduan antara iman dan kekuasaan politik. Sebelumnya, orang Kristen mengalami penganiayaan. Iman mereka adalah untuk orang-orang yang terpinggirkan. Maklumat Konstantin mengubah segalanya. Mereka bebas membangun gereja. Iman menyebar tanpa rasa takut. Pengaruh gereja semakin kuat. Namun, it's simply sebagainya. Gereja terlibat dalam politik. Ini membentuk doktrin dan hierarki mereka. Ini adalah penyimpangan ajaran Yesus. Dia bicara tentang demi dunia ini. Beberapa dekade setelah kematian Yesus menjadi saksi munculnya berbagai kelompok Kristen, masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri tentang ajaran-ajarannya. Dari kaum Gnostik yang mencari pengetahuan rahasia untuk keselamatan, hingga kaum Ebionit yang memegang teguh hukum Yahudi, kekristenan awal jauh dari kata seragam. Keragaman keyakinan dan praktik ini menyajikan argumen yang kuat terhadap gagasan gereja yang bersatu yang didirikan oleh Yesus sendiri. Jika dia ingin membangun sebuah organisasi yang ketat, kita akan mengharapkan lebih banyak keseragaman selama periode formatif ini. Sebaliknya, yang kita lihat adalah permadani interpretasi yang penuh warna, sebuah bukti sifat kekristenan awal yang dinamis. Masa penemuan dan perdebatan inilah yang akan meletakkan dasar bagi berbagai cabang agama Kristen yang kita lihat sekarang. Kelompok-kelompok awal ini, meskipun doktrin mereka berbeda, memiliki satu kesamaan, rasa hormat yang mendalam terhadap Yesus dan pesannya. Keberadaan mereka sendiri menunjukkan dampaknya yang kuat dan abadi pada orang-orang yang menemukan ajaran-ajarannya. Seiring meluasnya kekuasaan Kekaisaran Romawi, gereja di Roma mulai menegaskan otoritasnya atas komunitas Kristen lainnya. Para kritikus berpendapat bahwa gereja di Roma telah menulis ulang sejarah, mengaitkan doktrin-doktrinnya dengan kekristenan awal untuk melegitimasi kekuasaannya. Perdebatan seputar klaim gereja ini masih kontroversial hingga saat ini. Seiring waktu, gereja Katolik mengembangkan kerangka teologi yang rumit, menggabungkan doktrin dan praktik yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kisah Injil tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Ini termasuk konsep-konsep seperti api penyucian, keadaan penyucian setelah kematian, dan indulgensi yang diyakini dapat mengurangi waktu di api penyucian. Pemujaan kepada Maria, Ibu Yesus, juga berkembang secara bertahap yang berpuncak pada dogma-dogma seperti dikandung tanpa noda dan kenaikannya ke surga. Doktrin-doktrin ini meskipun sangat dihargai oleh umat Katolik, tidak kebal terhadap kritik, yang menyatakan bahwa doktrin-doktrin tersebut merupakan tambahan pada keyakinan Kristen, bukan berasal dari Yesus sendiri. Perkembangan doktrin-doktrin ini menunjukkan sifat dinamis dari tradisi keagamaan. Saat kekristenan menyebar dan berinteraksi dengan berbagai budaya, interpretasi dan praktik baru muncul yang mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang iman. Apakah perkembangan ini dianggap sebagai hasil organik dari pesan Kristus atau sebagai tambahan selanjutnya? Mereka tidak diragukan lagi telah membentuk gereja Katolik menjadi institusi seperti sekarang ini, memengaruhi liturgi, seni, dan kehidupan spiritualnya selama berabad-abad. Yesus lahir dalam keluarga Yahudi, di tempat yang kaya akan tradisi Yahudi.
Ajaran-ajarannya disampaikan dalam konteks hukum Yahudi. Yesus menjalankan hari Sabat, ikut serta dalam perayaan-perayaan Yahudi dan mengutip Taurat. Untuk memahami Yesus, kita perlu memahami dunia Yahudi tempat dia tinggal. Sepanjang masa khotbahnya, Yesus dari Nazaret menyebarkan pesan tentang kerendahan hati, kedamaian, dan kasih. Dia menantang mereka yang berkuasa dan menentang ketidakadilan. Dia mengajarkan para pengikutnya untuk menahan diri dan menghindari kekerasan. Namun selama berabad-abad, lembaga yang mengaku mengikuti ajarannya, Gereja Katolik Roma, mengambil jalan yang berbeda. Gereja ini bersekutu dengan kerajaan dan kaisar, serta menggunakan kekuasaan dan pengaruh politik yang besar. Perbedaan yang mencolok antara ajaran Yesus dan tindakan gereja yang katanya didirikan olehnya menimbulkan pertanyaan mendalam tentang arti sebenarnya dari warisannya. Apakah gereja yang dia bayangkan ditakdirkan untuk memerintah dengan kekuasaan duniawi, ataukah memiliki tujuan lain? Ketegangan yang tidak nyaman antara klaim gereja sebagai pewaris warisan Kristus dan tindakan-tindakannya di masa lalu mencapai puncaknya pada abad ke-16. Martin Luther, seorang biarawan dari Jerman, memulai protes besar yang akhirnya mengubah agama Kristen. Luther dan rekan-rekannya bersikeras bahwa gereja telah menyimpang dari ajaran Yesus. Mereka menunjukkan argumen yang telah kita bahas. Kurangnya bukti dalam Alkitab untuk supremasi paus, penekanan pada ritual daripada iman pribadi, akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Seruan mereka untuk reformasi, untuk kembali ke kehidupan sederhana dan kemurnian gereja mula-mula, bergema di seluruh Eropa. Reformasi, meskipun merupakan periode yang bergejolak dan seringkali penuh kekerasan, menyebabkan pemeriksaan ulang terhadap asal-usul gereja dan hubungannya dengan ajaran pendirinya. Pertanyaan apakah Yesus benar-benar mendirikan gereja Katolik tidak mudah dijawab. Seperti yang telah kita lihat, bukti sejarah itu rumit dan dapat memiliki berbagai interpretasi. Argumen yang disajikan dalam seri ini mewakili berbagai perspektif, masing-masing dengan penjelasan dan buktinya sendiri. Ada yang percaya pada hubungan langsung gereja dengan Yesus, menganggap sejarahnya yang panjang dan kuat sebagai bukti asal-usulnya yang suci. Yang lain melihat evolusi bertahap, perpaduan antara iman dan politik yang akhirnya mengaburkan tujuan awal pendirinya. Setuju atau tidak dengan argumen ini, semuanya menawarkan pemeriksaan mendalam tentang fondasi sejarah dan teologis dari salah satu institusi keagamaan tertua dan terbesar di dunia. Pencarian jawaban, pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu dan implikasinya terhadap masa kini, adalah perjalanan yang terus menginspirasi dan menantang kita. Terima kasih telah menonton! Damai untuk semua.